Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala ramadhana syahrus siyam, syahrul qiyam, syahrun mubarak, syahrun unzila fihi al-Qur'an, al-hadi bainan nas ila siratim mustaqim. Amma ba'du. Pemirsa sahabat TV MUI dimanapun berada sore hari ini, rasa syukur kepada Allah yang tak terhingga kesempatan baik ini kita bisa bersilaturahmi melalui ruang dengar MUI TV. Tentu dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti dan tentu ucapan selamat berpuasa, berharap mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat MUI TV dimanapun berada, kesempatan baik ini saya di beberapa menit ke depan untuk menyampaikan hikmah puasa atau saum yang luar biasa untuk kehidupan, untuk manusia kita semua. Di dalam ayat suci Al-Quran ada 9 kata siam dan ada 15 kata saum di berbagai surat, dan tentu berbagai tujuan serta arti yang ada di dalam ayat-ayat itu tentang saum dan siam. Sekalian, tentu kesempatan baik ini tidak untuk membahas kalimat saum dan siam, tetapi lebih kepada bagaimana kita menyampaikan tentang hikmah di dalam puasa itu sendiri. Salah satu di antara ada di dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu puasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Sahabat MUI TV, di berbagai ayat tentu dengan berbagai maksud dan tujuan serta pemahaman tentang saum dan siam, tetapi satu saja di antara hikmah yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Saum ini memang bukan hanya kepada umat Rasulullah Muhammad SAW diwajibkan. Kalau di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, di penggalan ayatnya adalah kama kutiba alal ladzina min qablikum. Puasa itu diwajibkan bukan hanya umat Rasulullah kita, umat Nabi Muhammad SAW, tetapi juga adalah bagi umat manusia keseluruhannya. Bahkan di dalam tafsir Munir berbunyi min ladun Adam, sejak adanya Nabiullah Adam alaihissalam sampai kepada umat Muhammad dan sampai ke kita saat ini. Lalu pertanyaan kita, kenapa lalu puasa itu diwajibkan kepada umat sebelum kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pemirsa sahabat MUI TV dimanapun berada, kita coba
jawab pertanyaan ini, kalau lebih dulu kita sampaikan bahwa Adam oleh Allah dianjurkan untuk berpuasa itu 3 hari setiap bulan. Ini salah satu. Nabi Nuh Allah anjurkan puasa setelah bulan Sya'ban, hampir mirip dengan bulan Muhammad umat Islam di bulan Ramadan. Lalu Nabiullah Ibrahim alaihissalam pun diwajibkan oleh Allah selama 10 hari. Ini sebagaimana keterangan dalam kitab yang menjelaskan bahwa betapa puasa ini diwajibkan oleh Allah min ladun Adam. Ini tentu mempunyai arti, maksud dan tujuan. Manusia, sahabat MITV, adalah memiliki karakter, watak, sifat yang sama. Kalau dia manusia, tentu bukan hanya umat Nabi Muhammad dan bukan hanya kita, umat keseluruhannya. Lalu karakter apa yang dimiliki oleh manusia yang kemudian Allah wajibkan untuk dengannya puasa akan meminimalisir? Di dalam kitab Nasaihul Ibad bahwa karakter manusia adalah sabuiyah, bahkan hayawaniyah, bahkan yang ekstrim sekali adalah syaitaniyah. Nah, ini karakter pada diri manusia adalah kesombongan, kerakusan, ketamakan, termasuk kecongkakan. Ini karakter manusia, dan sepanjang dia disebut manusia, maka sama karakter dan sifatnya. Ya sombong, ya rakus, ya serakah, ya tamak, itu sifat dan karakter manusia. Kalau saya ambil contoh manusia, jangankan makanan, kayu saja dimakan. Kayu seperti apa dimakan oleh manusia? Masih di hadapan mata kita. Seperti apa terjadi banjir di Sumatera sana dan sekitarnya. Bersamaan dengan banjir, kayu begitu rapi, begitu tertata, sepertinya seperti ada yang sudah mengatur bahwa satu ketika akan dibawa, mungkin akan dijual. Untuk apa? Untuk orang yang serakah tadi, yang tidak menganalisa terlebih dahulu dampak dan lingkungan. Seperti apa kerugian kalau itu terjadi tanpa lebih dulu analisa dampaknya. Lalu kemudian yang kedua, sebagai contoh bahwa manusia ini serakah dan rakus, tamak. Aspal saja manusia itu dimakan. Jadi bukan hanya makanan, tetapi aspal dimakan. Seperti apa? Sahabat MITV yang berbahagia, kalau sebuah tender yang diajukan kepada pemerintah untuk sebuah pengaspalan jalan, dengan sebelumnya diajukan bahan-bahan mulai dari pasir, aspalnya, kemudian sprit dan lainnya, semua diajukan dengan nomor dan KW 1, nggak ada yang KW 3. Bahkan aspal dengan ketinggian sekian senti supaya sempurna, maka berikutnya begitu terlihat aspal tipis dengan KW yang tadi, bahan-bahan yang tadinya semua diajukan nomor 1, tapi berikutnya yang terjadi dengan nomor yang bahkan jelek bahan, akhirnya 2-3 bulan bahkan tidak kuat lama dan hancur aspal tersebut. Untuk apa? Dengan harapan mereka agar mendapatkan untung yang banyak dari sebuah pengaspalan tersebut. Ini artinya menunjukkan bahwa manusia, jangankan makanan, aspal saja dimakan. Maka kesempatan baik ini untuk mengingatkan kita bahwasanya keserakahan, ketamakan, kerakusan yang ada di dalam diri manusia, yang sudah menjadi karakter dasar setiap manusia, maka dengan puasa kita akan dididik. Makanya puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan saat ini
ada memiliki hikmah ganda selain merupakan madrasah sebagai pendidikan untuk bagaimana kita menjadi manusia-manusia yang tidak serakah. Tentu hadirin, karena di dalam kehidupan ada orang-orang yang di sekitar kita yang membutuhkan, mungkin lebih populer dengan orang-orang fakir, orang-orang miskin. Maka kesempatan baik ini, puasa adalah bukan hanya sebagai ritual untuk kita ibadah kepada Allah, tetapi bagaimana memiliki nilai ibadah sosial bagi saudara-saudara kita yang tentu dalam kekurangan. Maka kemudian ketika kita tanggal awal sejak Ramadan hilal muncul dan kita dianjurkan untuk melakukan zakat dan fitrah, dengan fitrah itulah maka bukan hanya kita sekedar secara ritual kita untuk agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi adalah dengan ibadah sosial, yakni mengeluarkan zakat atau fitrah sejak awal Ramadan. Itu adalah merupakan sisi lain dari ibadah saum. Maka puasa adalah memiliki nilai, adalah untuk tenggang rasa dan saraf sesama. Kita melihat orang-orang yang ada di sekitar kita, bagaimana orang-orang fakir, bagaimana orang-orang miskin yang mereka lapar. Tentu berbeda, sahabat MiTV, laparnya orang-orang miskin, tidak punyanya orang-orang fakir dengan baju yang lusuh dan compang-camping. Mereka memang betul-betul tidak punya. Mereka betul-betul tidak memiliki makanan yang enak, yang lezat. Tetapi beda dengan umat Islam dan kaum muslimin kita yang sebulan perlu dianjurkan oleh syariat untuk bisa bersama dengan mereka. Kalau kita lapar dengan menyengaja, bahkan kita diniatkan di malam hari, nawaitu shauma ghadin, kita niat di pagi hari, berarti kita untuk menyengaja lapar. Beda laparnya kita adalah dengan pasang niat agar kita mendapatkan pahala saum. Berbeda dengan orang-orang miskin yang ada di sekitar kita, yang memang mereka memang betul-betul keadaan lapar karena memang tidak ada makanan. Ma'asyiral muslimin, segenap sahabat MiTV dimanapun berada, sore hari ini mudah-mudahan saya Haji Acep Basuni, ketika yang benar itu hanya semata dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu kekurangan, kealfaan mohon dimaafkan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.